Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Saudara, perebutan suara capres di berbagai daerah semakin ketat. 3 wilayah yang jadi lumbung suara dengan jumlah pemilih terbesar yakni Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Jawa Timur menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak kedua di Pulau Jawa. Total jumlah pemilih di Jawa Timur sebanyak 31,3 juta orang. Pada pemilu 2019, 5 partai politik dengan suara terbesar di Jawa Timur antara lain PDIP dengan 4,3 juta suara, lalu PKB 4,1 juta suara, disusul Partai Gerindra dengan 2,4 juta suara, kemudian Partai Golkar 2,2 juta suara, dan Partai Nasdem dengan 2,1 juta suara. Berada di posisi kedua wilayah Jawa Timur yang jadi incaran, 3 pasang paslon saling klaim kuasai suara di Jawa Timur. Lalu bagaimana langkah politik Capres-Cawapres untuk merebut suara pemilih di Jawa Timur? Kami akan bahas setelah informasi berikut ini. Provinsi Jawa Timur akan menjadi salah satu medan pertempuran sengit para Capres-Cawapres dalam meraup suara di pemilu mendatang. 2 cawapres yaitu Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD merupakan tokoh dari Jawa Timur. Kabar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa merapat ke pasangan Prabowo Gibran membuat persaingan dalam perebutan suara di Jatim makin ketat. Saat ini Khofifah telah mendapat surat rekomendasi untuk maju di Pilgub Jawa Timur dari 4 partai pengusung Prabowo Gibran, yaitu Partai Gerindra, PAN, Demokrat, dan Partai Golkar. Khofifah berjanji akan memenangkan pasangan yang didukungnya di Jawa Timur. Target sebagai jurkam persentase di Jawa Timur apa ini? Terakhir Ibu mungkin ada berapa persen mungkin Ibu? Pokoknya menang. Bagaimana? Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka belum mau berkomentar banyak soal Khofifah maupun peluang memenangi suara di Jawa Timur. Mas, kembali lagi tadi. Ya, makasih ya. Khofifah tadi Mas mungkin ada komentar sedikit. Itu biar TPN aja yang berkomentar. Nggih, makasih nggih. Makasih, saya jalan lagi nggih. Mecah NU di Jatim, Mas. Makasih. Sementara Capres nomor urut 1 Anies Baswedan tetap optimistis meraup suara di Jawa Timur. Insya Allah Jawa Timur dengan jejaring yang dimiliki PKB, Nasdem khususnya itu akan bisa menjangkau lebih banyak dan kami makin optimis dengan Jawa Timur. Senada dengan Anies, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga yakin bisa meraih suara pemilih Jatim melalui sosok Mahfud MD. Tentu optimismenya agak berbeda dengan Jateng, tapi Jatim itu salah satu provinsi kedua yang menjadi potensi suara Ganjar Mahfud. Dan Pak Mahfud kan dari sana. Maka rasanya Pak Mahfud akan lebih banyak nanti berkeliling di Jawa Timur. Dan saya hakul yakin, karena ketokohan Pak Mahfud, performance Pak Mahfud, relasi Pak Mahfud dengan Jawa Timur sangat kuat sekali. Ya. Berdasarkan survei Litbang Kompas, penguasaan wilayah Jawa Timur, Anies Muhaimin mencapai 10% di bulan Desember ini. Sedangkan Prabowo Gibran meningkat di angka 40,9%. Sementara Ganjar Mahfud di angka 18,6%. Pada pemilu 2019 lalu, PDIP meraih suara terbanyak di Jawa Timur, sekitar 4,3 juta suara, disusul PKB dan Gerindra. Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbanyak kedua setelah Jawa Barat. Jumlah pemilih Jawa Timur mencapai 31,4 juta orang. Tim Liputan, Kompas TV. Bagaimana strategi kubu Capres-Cawapres memenangi suara di Jawa Timur? Kita bahas bersama perwakilan Timnas Anies Muhaimin Daniel Johan. Dari TKN Prabowo Gibran ada Viva Yoga Mauladi. Dari TPN Ganjar Mahfud diwakili Seno Bagaskara. Serta pengamat politik dari Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak. Selamat malam Kompas. Terima kasih sudah hadir. Saya sesuai nomor urut ya kayak biasa ke Mas Daniel dulu. Jadi kalau dari timnya Pak Anies sama Gus Imin gimana? Optimistiskah untuk merebut suara Jawa Timur dengan background Cak Imin yang juga Nahdien yang dari awal pemilihan cawapres pasti ini yang diincar salah satunya, betul Mas Daniel? Ya tentu pasangan nomor 1 sangat optimis ya, karena kan memang
Jawa Timur menjadi basisnya PKB, basisnya Nahdliyin, karena PKB dengan Nahdliyin di Jawa Timur itu seperti sudah satu napas dan berjalan dari sejak pertama kali PKB berdiri sampai sekarang, bahwa seluruh struktur, seluruh anggota DPRD sudah sangat menyatu dan selalu mendapat arahan masukan dari para kiai besar. Jadi kami punya target untuk Jawa Timur itu 50%, dan khususnya di tapal kuda ya, dan kita akan terus bergerak secara lebih intensif, lebih masif, door to door ya. Jadi strategi yang akan kita lakukan bukan khusus, tapi memang sudah sehari-hari dari awal kami lakukan dari sebelum urusan Pilpres, bahwa PKB itu selalu melakukan door to door, khususnya nanti akan kita lebih perkuat lagi di mata Ramadan. Nah, kayaknya kalau dari Bung Daniel dan kawan-kawan sudah pasang target di Jawa Timur, kalau Bung Viva gimana? Sudah pasang target juga kah? Dan apakah sudah begitu percaya diri? Karena tadi Mas Gibran misalnya saat ditanya, serahkan saja kepada TKN, tanyakan kepada TKN. Di situ ada Bu Khofifah, ada juga Mas Emil Dardak, begitu, yang menang di Jawa Timur dalam Pilgub sebelumnya. Apakah ini menjadi amunisi percaya diri untuk tim nomor 2? Untuk TKN Prabowo Gibran, kami optimis akan dapat meraih suara terbanyak di Provinsi Jawa Timur karena beberapa pertimbangan. Yang pertama, dari beberapa hasil survei dari lembaga survei beberapa bulan yang lalu masih menempatkan Pak Prabowo Gibran dalam ranking pertama. Yang kedua, ada amunisi sumber energi baru dari Koalisi Indonesia Maju ini, ada Bu Khofifah, ada Emil Dardak, dan kiai-kiai host lainnya bergabung menjadi satu yang menjadi lumbung suara signifikan bagi kemenangan Prabowo Gibran. Untuk potensi penambahan suara di wilayah Arek, Tapal Kuda, Madura, Pantura, kalau memakai kategori sosiologis di Jawa Timur itu sudah kita petakan semuanya, dan ini memberikan arti yang sangat baik, sikap yang baik. Ada tren kenaikan di beberapa kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, dan masih ada sisa waktu beberapa bulan lagi yang akan kita genjot untuk proses sosialisasi, komunikasi, memperkuat jaringan antar partai, serta kita ingin mensinergikan kekuatan koalisi pendukung Prabowo Gibran akan kita setarakan atau bisa ekuivalen dengan perolehan hasil suara di Pilpres, ditambah dengan elektabilitas Prabowo Gibran, ditambah dengan kinerja dari relawan. Jadi kami optimis bahwa di Jawa Timur Prabowo Gibran akan menempati ranking pertama nanti di Pilpres 2024. Apakah suara percaya diri juga keluar dari tim Ganjar Mahfud? Mas Seno, targetnya seperti apa kalau tim Ganjar Mahfud, dan pemilihan sosok Pak Mahfud juga kan di awal dikaitkan dengan merebut suara di Jawa Timur. Putra asli Madura juga dari Nahdliyin diidentikannya. Ya, terima kasih Mbak. Jadi kita sedari awal kita punya kedekatan emosional, kedekatan hati. Pasangan Ganjar Mahfud punya kedekatan itu dengan Jawa Timur. Oleh karenanya, kenapa besok pada saat kontestasi Pilpres ini Pak Mahfud yang dipilih? Salah satu pertimbangan utamanya adalah karena beliau adalah seorang, selain kita mengenal beliau sebagai pendekar hukum, sebagai seorang santri yang dekat dengan culture Nahdliyin, beliau juga merupakan orang asli Jawa Timur, dan Jawa Timurannya hari ini pun bahkan saat beliau menjabat sebagai Menko Polhukam masih sangat tampak. Oleh karena itu persoalan Jawa Timur ada di hati pasangan Ganjar Mahfud. Bahkan pada waktu debat Cawapres kemarin, Pak Mahfud tampil dengan baju adat dari Madura, yang ini menunjukkan bahwa beliau tidak melupakan identitas Jawa Timurnya. Sehingga kita percaya bahwa hari ini meskipun misalnya Bu Khofifah dan Mas Emil itu tidak mendukung pasangan 03, kita percaya bahwa yang hari ini sedang berkontestasi di dalam Pilpres itu bukan Bu Khofifah, bukan Mas Emil Dardak, tapi yang berkontestasi adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud.
dalam konteks ini Pak Mahfud yang berasal dari Jawa Timur. Dan kedekatan itu ditunjukkan tidak hanya dengan simbol-simbol atau identitas, tetapi juga dengan intensitas. Intensitas bagaimana? Intensitas dalam menyapa, bertemu, mengunjungi, dan bicara terkait dengan konteks Jawa Timur. Kemarin saja Pak Mahfud baru saja keliling lagi ke beberapa daerah di Jawa Timur saat cuti, misalnya di Banyuwangi, di Sidoarjo, dan lain sebagainya, di kabupaten kota di Jawa Timur, dan bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat di sana. Intensitas dan stamina politik yang dimiliki Pak Mahfud ini setara dengan kehendak banyak masyarakat akan calon pemimpin yang berani belusukan dan bertemu langsung. Dan oleh karena itu, dengan didukung dari mesin politik yang kita miliki, jangan lupa bahwa mesin politik dari partai pengusung pasangan Ganjar Mahfud, yaitu PDI Perjuangan, di tahun 2019 kemarin mendapatkan perolehan kursi yang sangat signifikan di dalam pileg. Ini menjadi juaranya kemarin, dan kemudian juara duanya ada PKB di situ. Oleh karena itu kami yakin bahwa mesin politik yang begitu solid hari ini terus bergerak ke berbagai penjuru, menyapa masyarakat, punya intensitas energi melakukan itu, yang hari ini terus dilakukan, maka kami masih optimis bahwa dari kata-kata kunci, tokoh-tokoh kunci yang berjuang, Jawa Timur masih ada di hati Ganjar Mahfud, dan Ganjar Mahfud ada di hati masyarakat Jawa Timur. Kita sama-sama mendengar optimisme dari paslon 01, 2, dan 3, Mas Umam. Tapi bagaimana untuk mengubah percaya diri dari sisi emosional dan juga kultural ke elektoral? Ini apa-apa yang jadi perhatian utamanya? Ya, yang diperhatikan, yang harus dijadikan sebagai concern dari masing-masing pasangan capres-cawapres adalah penguasaan terhadap basis grassroots yang memang betul-betul basis elektabilitas tadi dan juga optimisme tadi kemudian bisa dibawa betul di TPS. Karena bagaimanapun juga Jawa Timur ini adalah penentu. Dalam beberapa kesempatan di Pilpres 2004, 2009, seringkali kemudian termasuk di 2019 yang lalu, Jawa Timur seringkali kemudian menjadi battlefield sekaligus juga kunci kemenangan bagi pasangan capres-cawapres. Karena dominasi kekuatan politik di Jawa Tengah dengan DPT terbesar ketiga di Indonesia dan juga dominasi kekuatan politik di Jawa Barat dengan DPT terbesar pertama di Indonesia itu relatif bisa diprediksi. Tetapi segmen yang ada di Jawa Timur itu seringkali kemudian terbagi secara merata. Terutama kalau misal kita cermati dari sisi sosiologis, ada tadi kategori Tapal Kuda, Mataraman, kemudian Arek, dan dalam konteks tradisi politik, pembelahan dalam konteks perspektif politik abangan dan juga politik santri juga cukup kuat di sana. Ya. Maka penguatan terhadap segmen-segmen itu menjadi penting. Nah, per hari ini menjadi cukup wajar kalau misal kita cermati mengapa misalnya Prabowo Gibran relatif masih unggul di Jawa Timur. Karena bagaimanapun juga kalau misal kita cermati lebih detail, struktur partai yang memberikan dukungan memang relatif lebih besar. Misalnya dominasi kekuatan Gerindra, kemudian ditambah Demokrat, ditambah Golkar, memang relatif lebih besar untuk porsi di Jawa Timur. Sementara partai yang selama ini dianggap sebagai kekuatan yang cukup dominan, terutama misal PDIP dan Jawa Timur adalah bagian dari kandang banteng. Tetapi kemudian PDIP sendiri harus berjuang sendiri dan praktis hanya mendapatkan backup yang kurang begitu optimal misalnya dari P3 di Jawa Timur. Sementara PKB sebagai bagian dari tuan rumah juga di Jawa Timur berada di kubu yang lain, di koalisi yang lain, yang juga harus berhadapan-hadapan dengan situasi yang berbeda. Situasinya saat ini completely different dengan situasi di pilpres-pilpres sebelumnya. Praktis, Mbak, saat ini misalnya partai politik yang menjadi representasi dari kekuatan Nahdliyin ini dihadapkan pada realitas. Satu, PBNU misalnya tidak memiliki satu cara pandang politik yang tampaknya senada dengan kalkulasi politik dan juga agenda kepentingan di PKB. Yang kedua, bagaimanapun juga dihitung atau tidak, posisi dari Gubernur Jawa Timur, Mbak Khofifah, yang per hari ini seolah memiliki kedekatan lebih dengan Partai Demokrat, dengan Partai Golkar, kemarin sudah diberikan mandat untuk gubernur selanjutnya, memberikan dukungan lebih terbuka kepada tim pemenangan Prabowo Gibran. Maka realitas ini yang kemudian semakin menunjukkan konsolidasi kekuatan di kubu 02.
Akan tetapi ini masih ada waktu 1,5 bulan dan upaya untuk pendekatan terhadap basis-basis kekuatan terutama di segmen santri termasuk di kelompok nasionalis masih membuka ruang bagi terjadinya upaya mendegradasi sekaligus mengkonsolidasi itu. Maka siapa yang persisten, siapa yang lebih cermat melakukan itu, saya pikir memungkinkan untuk memenangkan basis pertarungan utama di Jawa Timur. Dan memenangkan pertarungan utama di Jawa Timur memiliki impact yang signifikan terhadap pemenangan di tingkat nasional. Dengan realitas politik dan kalkulasi yang tadi Mas Umam sudah sampaikan, saya mau tanya ke masing-masing tim paslon, tapi singkat saja, soal programnya apa? Untuk tadi kan celahnya adalah kecermatan dari masing-masing. Kalau tadi di awal sudah disampaikan soal pendekatan figur dan kepercayaan diri dari tokoh masing-masing, tapi pendekatan secara program untuk meraih suara ceruk di Jawa Timur ini seperti apa, Mas Daniel? Ya, yang pertama, yang paling utama tentu kita akan door to door ya, dari seluruh kekuatan struktur, dari seluruh kekuatan caleg, termasuk khususnya dari seluruh kekuatan DPRD, yang memang banyak titik PKB menjadi mayoritas. Tentu kalau kekuatan program selama ini sudah berjalan, karena hampir setengah seluruh program yang ada aspirasi dari PKB itu sangat diterima langsung oleh para Nahdliyin, oleh para basis yang ada di Jawa Timur. Dan yang paling utama nanti adalah kita tentu akan menyatukan kekuatan Nahdliyin, kekuatan pesantren, khususnya akan melakukan konsolidasi penuh dengan para kiai dan para ulama yang ada di sana. Itu termasuk kekuatan petani dan nelayan sepanjang Pantura juga akan menjadi kekuatan utama yang akan memenangkan pasangan satu nanti. Kalau dari paslon nomor 02 gimana, Mas Viva? Program apa sih yang jadi jualan utamanya kalau di Jawa Timur? Program dari pemerintah sekarang ini sudah bagus dan kita akan melanjutkan beberapa program yang bagus ini. Misalnya kita akan menjadikan basis pesantren, basis santri sebagai pusat pertumbuhan ekonomi rakyat. Ini akan kita aktifkan, kita maksimalkan karena proses pertumbuhan ekonomi rakyat itu adalah bagian dari kepentingan nasional untuk memperkuat fondasi pertumbuhan nasional. Itu yang pertama. Yang kedua, proses pendidikan, kesehatan, dan hal-hal yang terkait dengan kebutuhan masyarakat Jawa Timur itu akan kita lanjutkan dan kita sempurnakan lagi, menyangkut soal infrastruktur kepada para petani, kepada para nelayan, kepada para peternak, kepada petani desa hutan, dan lain sebagainya. Seluruh segmentasi sosial itu adalah bagian dan target utama di dalam pemenangan Prabowo Gibran. Oleh karena itu, hal-hal yang menyangkut tentang segmentasi sosial tentu pendekatan programnya juga spesifik. Kita sudah telaah, kita sudah kaitkan program-program itunya agar apa? Agar seluruh potensi yang berkembang untuk peningkatan suara di segmentasi sosial itu bisa percaya, mereka bisa yakin bahwa yang terbaik itu adalah pasangan Prabowo Gibran untuk dapat diberikan mandat dalam 2024. Oke, kalau Mas Seno apa pendekatan program khususnya di Jawa Timur? Ya, di Jawa Timur ini kita memahami culture sosialnya adalah semacam semangka, Pak. Jadi hijau dan merah, atau merah dan hijau. Jadi nasionalis religius. Nah, hari ini pasangan Ganjar Mahfud adalah pasangan yang mewakili unsur nasionalis religius itu. Maka program ini akan kita terus lakukan. Salah satunya misalnya Pak Mahfud sudah berulang kali menyampaikan ada program yang kita rancang, yaitu untuk guru ngaji harus mendapatkan insentif 1 juta per bulan. Tidak hanya guru ngaji, tapi guru-guru agama dari setiap agama akan mendapatkan insentif itu. Selain itu, dalam hal pendidikan misalnya, Ganjar Mahfud punya optimisme dan punya komitmen bahwa wajib belajar 12 tahun itu harus berkualitas dan gratis ditanggung negara di sekolah-sekolah negeri. Tidak hanya di sekolah negeri, tetapi juga di sekolah-sekolah swasta atau sekolah berbasis keagamaan yang memenuhi syarat untuk bisa dibantu oleh pemerintah harus diberi subsidi gratis. Selain itu, program-program seperti kartu sembako, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu prakerja, dan lain sebagainya yang selama ini dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya,
Pak Ganjar dan Pak Mahfud ingin untuk mensimplifikasi kartu-kartu itu, sehingga secara fisik dirangkum melalui satu kartu saja, yaitu dengan KTP yang kita beri nama program KTP Sakti melalui NIK. Hal ini untuk memudahkan rakyat dalam menghadapi birokrasi, sehingga terkait dengan bantuan dan akses kesejahteraan dapat lebih mudah diakses dengan kartu fisik yang tidak banyak, tetapi cukup satu dengan KTP. Nah, program-program ini kami rasa penting ya untuk menyasar masyarakat Jawa Timur. Karena dalam culture masyarakat Jawa Timur itu tadi ada berbagai macam lapisan culture. Tidak hanya di pesantren, tapi di perkotaan urban pun cukup banyak. Di Surabaya, Malang, juga misalnya di daerah-daerah seperti Banyuwangi yang semakin modern dan terbuka pada pariwisata. Hal-hal semacam ini perlu untuk ditingkatkan kedekatan pemerintah dengan masyarakatnya. Pendidikannya harus bebas pungli, tidak boleh ada pungutan liar sampai 12 tahun. Dan itulah yang akan menjadi komitmen utama Pak Ganjar, Pak Mahfud, yang menyadari bahwa di Jawa Timur ini adalah wilayah Bang Ijo, Abang Ijo, dan Jombang, nasionalis religius seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Terima kasih. Oke, kalau Mas Umam terakhir singkat saja, apa tantangan yang harus diwaspadai oleh masing-masing paslon, mengingat tadi kalkulasi tantangan yang harus dihadapi yang sudah disampaikan oleh Mas Umam tadi, ada perubahan konstelasi politik yang kita hadapi. Tantangan yang perlu dihadapi salah satunya adalah tingkat kedisiplinan diri masing-masing. Karena bagaimanapun juga capres-cawapres itu kalau misal tidak disiplin, seringkali kemudian membuat blunder. Nah, blunder itu bisa diciptakan dengan statement, dengan gimmick yang barangkali tidak tepat, dan itu kemudian bisa menjadi sebuah munisi untuk digunakan oleh rival politik untuk mendegradasi, mendelegitimasi kredibilitas dari capres-cawapres yang ada. Maka kemudian harus hati-hati betul, bukan hanya capres, tetapi juga tim suksesnya. Kita masih ingat betul bagaimana dulu ada satu blunder tentang Hari Santri yang disebut ide gila, dan kemudian itu betul-betul kemudian membalikkan sebuah dinamika waktu itu, dan kemudian konsolidasi kekuatan Nahdliyin terutama di Jawa Timur betul-betul memberikan dukungan full kepada satu kekuatan politik tertentu. Maka kedisiplinan, menjaga diri dan tetap fokus pada kinerja, visi dan misi, saya pikir itu akan jauh lebih produktif untuk penguatan di Jawa Timur. Jangan lupa kampanye harus produktif dan disiplin dalam merebut suara salah satunya di Jawa Timur. Terima kasih Mas Umam, terima kasih Mas Daniel, terima kasih Mas Siva dan juga Mas Eno. Terima kasih Mbak. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Berikutnya saudara, kami kembali dengan informasi KPU mengevaluasi penggunaan akronim